Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? The Bahasa Indonesia, as an official language of the General Conference, contained in document 42C-28. Bahasa Indonesia has been recognized as the 10th official language of the UNESCO General Conference. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. I would now invite His Excellency Mr. Abdul Muti, Minister of Primary and Secondary Education of Indonesia. Halo Sobat CS, selamat datang di channel Cah Sabaran Net. Saatnya kita bahas Bekicot. Berita terkini cocok untuk ditonton. Dari segi bahasa harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Ya pasti saja kami akan menolak, karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Di Brunei, di Jakarta, dan di Malaysia. Kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar. Kalau daripada orang Malaysia ini pusing-pusing ya, membuat susah karena ejaan mereka tuh masih menggunakan istilah bahasa Inggris, ABCD, mendingan berubah aja ABCD. ABCD mengikuti bahasa Indonesia itu aja lah, gak usah malu. Gak usah malu. Sedangkan bahasa Indonesia itu mau tidak mau akan merajai di Asia Tenggara, bisa ke seluruh dunia bisa jadi. Kenapa? Karena bunyi-bunyinya itu sama, mudah dimengerti. Baru-baru ini, ada wacana dari pihak Malaysia yang ingin menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, lalu diberi nama baru, Bahasa Nusantara. Dan ini dikatakan juga oleh beberapa tokoh lain yang sebelum saya, ialah jurang di antara bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa di sini, di Malaysia, bahasa Indonesia, oh ini bahasa Indonesia, kita tak gunakan. Dan ini di Jakarta, oh ini bahasa Melayu, kita gunakan. Bagi saya, dan selalu kita katakan, oh bahasa Melayu Indonesia merangkumi 300 lebih juta manusia, tapi dari segi bahasa harus dikumpulkan, bukan diasingkan. Jadi kalau ada perkataan Melayu Indonesia yang datang, yang muncul dalam bahasa Melayu, kita harus terima. Misalnya kalau dan seringkali ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu Indonesia begitu kaya. Misalnya untuk kalau kadang-kadang ada satu perkataan dalam bahasa Inggris dan dua dalam bahasa Melayu Indonesia. Satu contoh, roundabout dalam bahasa Melayu bukan, dalam bahasa Indonesia bundaran. Jadi kalau bundaran istilah yang digunakan di Jakarta, digunakan di Malaysia, oh ini kita tak pakai. Tapi mesti pakai, mesti terima apa yang ada dalam bahasa lain, dalam rumpun lain, misalnya di Brunei, di Jakarta, dan di Malaysia. Kalau bahasa Melayu memang digabung, semua bahasa Melayu, versi Indonesia, versi Brunei, versi Malaysia digabungkan, mungkin bahasa Melayu akan menjadi lebih penting dari pandangan luar, dari segi luar. Kalau di satu universitas, oh kita hanya mengajar bahasa Indonesia, di situ ini hanya Melayu. Kita mesti di barat, kita di luar, kita mesti mengajar bahasa Melayu Indonesia yang besar, bukan yang kecil. Jadi salah beberapa cara untuk membuat supaya bahasa Melayu Indonesia diterima dan dijadi memang satu bahasa antarabangsa. Terdengarnya sih seperti ide yang merangkul persaudaraan ya. Tapi faktanya, ide ini mendapat penolakan tegas dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Kenapa ditolak? Itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia. Bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional. Ya pasti saja kami akan menolak, karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan, bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia. Yuk kita bedah pakai logika yang elegan, tanpa harus emosi, sambil ngopi santai.
Pertama, perbedaan mendasar pada anatomi ejaan dan logika berbahasa. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, ejaan. Bahasa Indonesia itu punya struktur yang sangat konsisten, mandiri, dan fonetis. Kita membaca huruf sesuai dengan bunyinya yang baku. Huruf A dibaca A, B dibaca B, C dibaca C, dan seterusnya. Jadi, kalau kita mengeja kata S-A-Y-A, bunyinya sangat jelas dan masuk akal. S-A-S-A, Y-A-Y, menjadi saya. Nah, sekarang mari kita lihat tetangga kita. Pengaruh bahasa Inggris di sana sangat lekat sampai ke cara membaca alfabet, seperti A, B, C, D. Kalau kita pakai logika ejaan British untuk mengeja kata S-A-Y-A, bunyinya bakal jadi S-I-Y-E, yang kalau digabung seharusnya berbunyi Sayai. Aneh kan? B-A-Ba, G-A-Ga, H-A-Ha. Aneh kan? Huruf E bunyinya A. A. Huruf I, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal A, I, U, E, dan O. Huruf vokal A, I, U, E, O. N-G-A, M-A-L, dan T-E-N, dan N-G-A, ulang lagi M-I-N-G-A, turun di bawah, E-N, kan. Jadi kalau semua N-G-A, M-A-L, N-G-A, M-A-L, dan E-N, kan. Bukan N-G-A, M-A-L, G-N, kan, apa? Mengalahkan, kan. Satu lagi, oke, M-I, N-G-A, M-A-L, G-E-N, kan. N-G-A, mengalahkan. Secara struktur mereka memakai ejaan yang kebarat-baratan, tapi untuk nada dan pelafalan kalimat, entah kenapa polanya ingin terdengar melokal atau bahkan mirip dengan logat kita. Dari logika dasar pengejaan ini saja, fondasinya sudah sangat berbeda. Kedua, nalar klaim identitas. Bahasa Indonesia memang memiliki akar sejarah yang bersinggungan dengan bahasa Melayu. Tapi, sejak Sumpah Pemuda 1928, bangsa ini mengambil langkah besar untuk menciptakan identitasnya sendiri. Bahasa kita menyerap kekayaan ribuan bahasa daerah di Nusantara dan bahasa asing, lalu berevolusi menjadi bahasa modern yang sangat dinamis. Lalu pertanyaannya, di mana nalarnya ketika ada pihak yang tiba-tiba ingin mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu ya bahasa Melayu, dan ingin dilebur begitu saja? Ini seperti melihat pohon beringin yang sudah tumbuh raksasa, lalu ada yang mengklaim bahwa pohon itu adalah milik mereka, hanya karena bibitnya dulu berasal dari hutan yang sama. Secara historis dan kedaulatan, jelas argumen ini gugur. Ketiga, krisis identitas versus kekayaan karya original. Ini bagian yang cukup sering jadi sorotan kritis dari netizen kita. Seringkali ada narasi yang mengklaim keunggulan literasi atau tingkat kecerdasan di kawasan ini. Tapi ironisnya, publik sering disuguhkan dengan polemik soal krisis identitas karya seni. Sebuah bangsa yang besar dan cerdas akan melahirkan identitas budayanya sendiri, melalui karya yang orisinal. Estetika, seni, dan bahasa itu lahir dari jiwa masyarakatnya. Bukan dari kebiasaan menyomot, mengadopsi secara sepihak, atau sekadar mengklaim warisan karya negara orang lain. Menjaga harmoni bertetangga itu wajib dan indah. Kita menghormati bahasa Melayu sebagai identitas berdaulat milik Malaysia. Tapi di saat yang sama, kita juga harus tegas menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Kita punya panggung sendiri, identitas sendiri, dan karya seni yang murni lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Jadi, langkah KBRI menolak wacana bahasa Nusantara ini adalah langkah yang sangat tepat, elegan, dan proporsional. Kita berteman,
Kita bersaudara di kawasan Asia Tenggara, tapi untuk urusan identitas negara, mohon maaf, kita tidak bisa dilebur begitu saja. Nah, itu pandangan dari sini. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian perbedaan fondasi dan ejaan ini memang bukti paling kuat kalau bahasa kita udah jauh berbeda? Coba dong tulis pendapat kalian yang elegan dan berkelas di kolom komentar. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Seorang murid di Malaysia mengeja sebuah kata. Ini perlu kita lihat, perlu kita simak bahwa kesulitan ini terjadi karena metode alfabet, vokal alfabet di Malaysia itu berbeda dengan vokal alfabet di Indonesia. A, I, U, E, O. Kalau di Malaysia itu dia alfabet bahasa Inggris, alfabet Inggris. A-nya I, A-nya E, I-nya I, gitu kan. U-nya U, O, gitu. Jadi susah juga. Seperti mereka dalam pengejaan alfabetnya kan A, B, C, D, E. Kalau di Indonesia A, B, C, D, E. Seperti itu. Jadi murid-murid mengalami kesulitan, mengalami sebuah kebingungan, ya. Merasa bingung karena huruf itu A, B, C, D, E atau mungkin E ya, begitu di dalam kata itu berubah bunyinya seperti itu. Kayak ayam, ayam itu hurufnya kan E, Y, E, M. Kenapa jadi ayam? Jadi bingung toh. Ini untuk anak-anak tentu membingungkan karena E-nya dibaca A. Beda kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu vokalnya atau bunyinya itu sudah jelas. Kalau A ya A, ayam berarti hurufnya A, kemudian Y, kemudian A, kemudian M. Jadi ayam gitu. Y saja dulu pada zaman dulu orang-orang tua kami dulu nyebut Y itu juga Y, dulunya begitu. Tetapi dirubah istilahnya disebut Y itu mulai ejaan yang disempurnakan 1972. Di sana ada Y. Gitu kan. Kalau zaman dulu orang tua kami juga Y gitu. Bapak saya dulu nyebutnya Y. Gitu. X, Y, Z gitu. Kalau sekarang kan X, Y, Z. Karena kan dirubah sebutannya menjadi Y itu pada tahun 1972 kalau tidak salah ya. Kemudian tentang E. Tentang E ini di bahasa Indonesia, itu ada 3 bunyinya. E, dan E. Gitu. Ini mulai ditetapkan di akhir-akhir ini, belum ada sekitar kalau nggak salah 2018 ya. 2018. Jadi ejaan bahasa Indonesia EBI, E itu bunyinya 3, E, dan E. Kalau E itu dalam kata mencari, itu kan E. Kemudian E itu dalam kata kecap. Misalkan kecap, kalau di Malaysia kayaknya kicap ya, ini kata kecap. Kemudian E-nya itu di dalam kata militer, tersier, militer seperti itu. Jadi E itu bunyinya sudah 3 di bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau daripada orang Malaysia ini pusing-pusing ya, membuat susah karena ejaan mereka tuh masih menggunakan istilah bahasa Inggris ABCD, mendingan berubah aja ABCD. ABCD mengikuti bahasa Indonesia itu aja lah, gak usah malu. Gak usah malu. Karena kalau menjaga gengsi dia menggunakan dengan ejaan bahasa Inggris, alfabetnya bahasa Inggris, ini anak-anak pasti akan kesulitan terus. Sedangkan bahasa Indonesia itu mau tidak mau akan merajai di Asia Tenggara, bisa ke seluruh dunia bisa jadi. Kenapa? Karena bunyi-bunyinya itu sama, mudah dimengerti. Begitu. Jadi apalagi anak Malaysia itu sekarang banyak menonton di medsos, media sosial orang-orang Indonesia. Mungkin dia akan lebih gampang mengucapkan, lebih gampang mengerti. Seperti itu. Ya bagusnya sih mendingan ngikut aja lah alfabet bahasa Indonesia ya. A, B, C, D, E. Nanti kalau dia bilang ayam ya A, Y, A, M, ayam. Ikan juga I, K, A, N, ikan. Bukan I, tapi bacanya I kan gitu. E, bacanya A. Jadi membingungkan seperti itu. Itu hemat saya, menurut pendapat saya. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih sudah setia nonton di channel Cah Sabaran.net. Tetap nantikan berita terkini dan paling cocok buat kalian cuma di Rumah Bekicot. Sampai ketemu di video berikutnya.